Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, ini Pak, kami sebagai orang Kristen mempercaya mau ada sesuatu hal yang kami tanyakan kepada Pak. Ya, silakan, Yang Pak. mohon diberi penjelasan. Di antaranya, menurut kitab suci, apakah bayi yang baru dilahirkan adalah suci? Apakah bayi yang baru dilahirkan itu dalam keadaan suci? Begitu Menurut ya, kitab Pak, ya? suci. Menurut kitab suci. Iya, menurut kitab suci. Nah, sebagai orang Kristen, Pak, ada satu ayat di dalam kitab Mazmur, ya, yaitu kitab Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-5. Nah, di situ dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibu. Nah, ayat ini, Pak, dikatakan oleh seorang nabi sekaligus seorang raja yang bernama Daud. Kami percaya, Pak, ketika Nabi Daud atau Raja Daud menulis ayat ini, tentu itu bukan berasal dari hikmat dia sebagai seorang manusia, melainkan karena pimpinan daripada Tuhan sendiri. Jadi jelas, Pak, dikatakan di dalam Mazmur 51 ayat yang kelima tadi, bahwa setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan berdosa. Dalam keadaan berdosa. Mengapa? Sebab bapaknya dan ibunya adalah orang berdosa. Kalau bapaknya dan ibunya adalah orang suci, maka bayi yang dilahirkan adalah suci. Saya rasa itu, Pak, jawaban saya. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Pak, yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya coba pertanyaan yang kedua, Pak. Ya, silakan, Pak. Coba pertanyaan yang kedua, Pak. Ya, silakan, Pak. Menurut kitab suci, apakah Tuhan Yesus dilahirkan dalam keadaan suci, Pak? Nah, ini yang menarik, Pak. Ya. Berkaitan dengan bayi dan Tuhan Yesus dilahirkan keadaan suci. Iya. Mohon penjelasan. Ya, ini pertanyaan yang baik sekali, Pak, tentunya. Kalau semua bayi yang dilahirkan adalah dalam keadaan berdosa, maka apakah Tuhan Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria ini adalah orang berdosa juga? Atau apakah dia dalam keadaan suci? Nah, di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, Pak, di sana dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berdasarkan ayat ini, Pak, jelas sekali bahwa Tuhan Yesus itu dilahirkan bukan karena kehendak seorang ayah dan seorang ibu, bukan. Melainkan beliau disebut sebagai firman yang menjadi manusia. Oleh karena beliau adalah firman, maka firman itu adalah suci. Sehingga ketika dia dilahirkan oleh Bunda Maria, dia dalam keadaan suci. Mengapa? Karena dia adalah firman. Tuhan Yesus itu bukanlah benih
yang dihasilkan oleh seorang ayah dan seorang ibu, tidak. Melainkan dia adalah firman yang menjadi manusia, dan sebagai manusia dia dilahirkan oleh Bunda Maria. Saya rasa itu jawaban saya, Pak. Mudah-mudahan ini bisa menolong kita semua untuk melihat perbedaan antara setiap bayi yang dilahirkan dengan Tuhan Yesus yang menjadi manusia, yang dilahirkan oleh Bunda Maria ketika dia dalam keadaan bayi. Itu, Pak.